Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman pasti terkadang merasa bahwasanya hidup seperti roller coaster, kadang naik, kadang turun. Tapi itu adalah sebuah tantangan yang harus kita lewati agar kita tetap berdiri tegak dan kuat. Perkenalkan, nama saya Julita Zahratul Wardah, calon penyuluh KB ahli pertama dari Kantor Perwakilan BKKBN Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap pertemuan pasti memiliki kesan yang berbeda-beda, akan tetapi pada pertemuan hari ke-8 ini saya merasa sangat senang, apalagi ketika tugas individu dan tugas kelompok itu dibahas bersama coach. Terkadang saya berpikir, wow, kok teman-teman bisa menyelesaikan tugas eksekusi sebaik itu dengan ide sekreatif itu. Nah, disinilah nilai berakhlak itu diterapkan. Dalam tugas kelompok kita belajar menerapkan nilai kolaboratif, adaptif, menjaga keharmonisan. Nah, dengan melihat hasil teman-teman yang sangat luar biasa itu, saya sendiri juga belajar terkait tentang kompeten, karena nilai kompeten itu bisa dipelajari, ditingkatkan dengan belajar dari pengalaman orang lain juga. Untuk kedepannya saya mau banget untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak di lapangan, karena khususnya saya akan berhadapan langsung melayani masyarakat. Yang pertama terkait berorientasi pelayanan, saya akan berusaha untuk selalu bersikap ramah dan baik kepada para kader, para stakeholder, para calon pengantin yang datang ke balai itu harus dilayani dengan baik, dengan ramah, dengan 3S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Berapa itu berarti? Nah, lalu selanjutnya adalah nilai akuntabel, di mana akuntabel ini berkaitan dengan pelaporan-pelaporan. Ya, memang terkadang para kader atau pihak mitra dari kita terkadang untuk masalah pelaporan seperti SPJ atau laporan kegiatan itu agak sedikit susah. Akan tetapi saya tidak boleh menyerah, saya harus melakukan pelaporan dan meng-SPJ itu dengan baik. Karena akuntabel adalah terkait dengan pelaporan itu sendiri, di mana apa yang telah saya lakukan harus dipertanggungjawabkan, ada bukti pertanggungjawabannya. Lalu selanjutnya ada tentang kompeten. Kompeten bisa belajar dari mana saja, tapi pada kondisi saya saat ini, saya adalah CPNS penyuluh keluarga berencana. Saya akan banyak belajar terkait tentang materi seperti kesehatan reproduksi, MKJP, KB pasca persalinan, itu seperti itu. Saya akan terus belajar dengan membaca buku atau bertanya kepada koordinator senior di lapangan. Lalu selanjutnya terkait tentang sikap harmonis dan kolaboratif, saya akan menjaga hubungan baik dengan mitra, dengan pemangku kepentingan, dengan para kader, dengan para TPK untuk bersama-sama agar bisa mencapai tujuan terkait keluarga berencana. Lalu selanjutnya terkait tentang sikap adaptif, saya akan berusaha untuk membantu para kader, karena adaptif ini terkaitnya dengan teknologi. Sedangkan saat ini saya sedang menjalankan terkait pemutakhiran pendataan keluarga. Dengan aplikasi yang sering maintenance, aplikasi yang sering berubah-ubah, saya dituntut untuk bisa beradaptasi, untuk membantu kader juga dalam menyelesaikan terkait permasalahan teknologi ini, karena kedepannya pasti aplikasi-aplikasi seperti ini akan banyak dibutuhkan oleh kita semua. Capai sebuah tujuan yang baik, dalam prosesnya pasti akan ditemui tantangan. Nah, tantangan yang telah saya alami dan mungkin saya prediksi akan selanjutnya juga masih akan bertemu tantangan-tantangan itu, diantaranya seperti susahnya menjalin kolaborasi dengan mitra baru, susahnya membangun relasi yang baik dengan para kader, karena saya kan masih baru sebagai penyuluh KB di sini, masih banyak perlu penyesuaian. Kan pelaporan terkait SPJ, terkait hal-hal yang lainnya itu molor, tidak lengkap. Nah, tapi itu semua adalah hal yang biasa, di mana itu menjadi sebuah tantangan yang sudah melekat kepada diri saya yang harus saya lewati. Solusinya ya dengan membangun komunikasi yang efektif, menjalin kerjasama yang baik, lalu ada dengan membangun kepercayaan. Itu penting, karena untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat itu tidak mudah, dan kita harus bisa menjaga kepercayaan yang telah mereka berikan kepada kita. Dari semua yang saya ceritakan, intinya adalah berakhlak itu bukan hanya tentang slogan saja, bukan hanya tentang teori, akan tetapi berakhlak adalah sesuatu yang harus kita terapkan, harus kita internalisasikan kepada jiwa dan raga kita sebagai calon ASN yang profesional, karena kita adalah yang melayani masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.